Perkenalkan, nama saya Teddy Pratatarigan, NPM 22153105997. Di sini saya menjelaskan materi tentang investasi Indonesia dan dunia, mata kuliah makroekonomi. Pengertian investasi. Investasi adalah kegiatan penanaman modal atau dana yang dilakukan oleh individu, perusahaan atau pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi bisa berupa pembelian aset real seperti tanah, bangunan, mesin, maupun aset finansial seperti saham, obligasi. Dalam konteks makroekonomi, investasi juga mencakup pengeluaran untuk barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Ruang lingkup investasi dibagi dua. Yang pertama, investasi domestik, investasi yang dilakukan di dalam negeri, baik pun oleh investor lokal maupun asing. Contohnya pembangunan pabrik oleh perusahaan Indonesia di Jawa Timur. Yang kedua itu investasi internasional, investasi yang dilakukan lintas negara. Terbagi dua, yaitu Foreign Direct Investment atau FDI, investor mengendalikan perusahaan di negara tujuan. Yang kedua, Foreign Portfolio Investment atau FPI, investor hanya membeli saham atau obligasi tanpa kendali langsung. Dan slide selanjutnya di sini ada juga faktor investasi. Yang pertama itu tingkat suku bunga. Suku bunga tinggi menurunkan investasi karena biaya pinjaman meningkat. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonomi. Investasi cenderung masuk ke negara yang stabil secara politik dan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, insentif pajak, regulasi ramah investasi, dan kemudahan perizinan meningkatkan minat. Yang keempat, ketersediaan infrastruktur yang memadai menurunkan biaya produksi dan distribusi. Yang kelima, permintaan pasar yang besar dan tumbuh menarik investor untuk menanam modal. Yang keenam, nilai tukar mata uang. Nilai tukar yang stabil memberikan kepastian bagi investor asing. Yang ketujuh, biaya tenaga kerja. Negara dengan biaya tenaga kerja yang kompetitif lebih menarik bagi investor. Yang kedelapan, ketersediaan SDM dan teknologi. SDM yang terampil dan teknologi yang mendukung efisiensi investasi. Dan seterusnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tren investasi global. Dia dibagi ada 4. Yang pertama, krisis geopolitik. Ketegangan antara negara-negara besar mempengaruhi aliran investasi lintas negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi, reformasi pajak dan kebijakan proteksionis di beberapa negara mempengaruhi keputusan investasi. Yang ketiga, pandemi global COVID-19 menyebabkan gangguan besar pada ekonomi global dan aliran investasi. Yang keempat, perubahan teknologi, transformasi digital dan inovasi teknologi membuka peluang investasi baru, terutama di sektor teknologi dan energi terbarukan. Dan ada pula di sini jenis-jenis investasi di Indonesia. Yang pertama, deposito, instrumen yang aman dengan bunga tetap, cocok untuk investasi jangka pendek. Yang kedua itu emas, investasi yang stabil dan cenderung meningkat seiring waktu, sering dianggap sebagai pelindung nilai terhadap inflasi. Yang ketiga itu properti, investasi jangka panjang yang menjanjikan dengan potensi kenaikan nilai yang signifikan, terutama di lokasi strategis. Yang keempat itu ada saham, memungkinkan investor untuk memiliki bagian dari perusahaan dan mendapatkan dividen meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi. Pertumbuhan investasi di Indonesia, yang pertama itu pada triwulan pertama 2025 realisasi investasi mencapai 465,2 triliun, meningkat 15,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua itu investasi memiliki dampak positif terhadap PDB, di mana peningkatan investasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dan di sini juga ada resiko dan manfaat investasi. Yang pertama itu resiko tinggi, imbalan tinggi. Investasi seperti saham dan cryptocurrency menawarkan potensi keuntungan besar tetapi juga memiliki risiko yang tinggi. Yang kedua itu ada inflasi. Investasi penting untuk melindungi nilai uang dari inflasi yang terus meningkat. Yang ketiga itu ada pendapatan tambahan. Investasi dapat menjadi sumber pendapatan pasif, membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dan materi yang terakhir yaitu kesimpulan dari saya, analisis tren dari 2015 sampai 2016, peningkatan investasi global didorong oleh pertumbuhan di negara berkembang dan peningkatan proyek infrastruktur.
2017 sampai 2018, penurunan investasi akibat ketegangan perdagangan antara negara-negara besar dan reformasi pajak di beberapa negara maju. Dan 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam investasi global, mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang meluas. Dan 2021, pemulihan investasi yang kuat seiring dengan pelonggaran pembatasan pandemi dan stimulus ekonomi. 2022 sampai 2023, penurunan investasi karena krisis geopolitik, inflasi tinggi dan ketidakpastian ekonomi global. Sekian dari materi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.